Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pemikiran Orientalis akan memaparkan materi tentang pemikiran tokoh orientalis Ignaz Goldziher. Ignaz merupakan seorang keturunan Barat Yahudi. Ia lahir di Hungaria 22 Juni 1850. Sejak kecil, ia sudah memiliki ketertarikan dengan literatur keagamaan, bahasa Ibrani, serta sudah menguasai Alkitab. Hingga pada usia 12 tahun, ia sudah menciptakan karya buku tentang doa Ibrani. Kemudian, ia menempuh pendidikan di Universitas Budapest, Leipzig, dan Leiden. Tidak hanya mempelajari keagamaannya saja, ia juga mempelajari keislaman. Ia belajar hingga ke Palestina, Suriah, dan Mesir. Bahkan, Ignaz adalah mahasiswa non-muslim pertama yang berkuliah di Universitas Al-Azhar. Ignaz dikenal sebagai pelopor studi Islam dalam dunia akademik barat. Materi selanjutnya yaitu pemikiran Ignaz Goldziher tentang Al-Quran. Ulama muslim meyakini keaslian Al-Quran tanpa keraguan, sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Namun, orientalis seperti Ignaz Goldziher menolaknya dan menganggap Al-Quran itu adalah hasil adopsi ajaran sebelumnya. Ia juga mengkritik hadis, sunnah, dan sastra Arab, sehingga banyak dari karyanya yang dijadikan rujukan oleh orientalis lainnya. Nah, adapun pemikiran Ignaz Goldziher tentang Al-Quran antara lain, yang pertama, Ignaz Goldziher berpendapat bahwa Al-Quran dan Qiraat lahir dari teks, bukan sebaliknya, karena ia menerapkan kritik Bible pada Al-Quran. Ia menganggap bahwa bacaan Al-Quran bergantung pada teks Arab kuno yang belum bertanda baca, sehingga Qiraat bisa bervariasi sesuai dialek pembacanya dan tidak disusun berdasarkan sanad yang valid. Yang kedua, Goldziher menilai variasi bacaan Al-Quran menunjukkan kekacauan dan inkonsistensi teks, yang menganggap bahwa bacaan yang berbeda-beda itu saling bertentangan dan meragukan keasliannya, sehingga ia menyamakan Al-Quran dengan Bible. Yang ketiga, Ignaz Goldziher mengikuti pandangan Theodor Nordek, yang beranggapan bahwa perbedaan qiraat itu muncul karena tulisan Arab kuno yang belum memiliki nilai titik dan harokat. Nah, ia juga menyimpulkan bahwa hal ini menyebabkan variasi bacaan Al-Quran dan menguatkan pendapatnya dengan contoh dari surah Al-A'raf ayat 48. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik para sarjana muslim terhadap pemikiran Ignaz Goldziher. Azami dan Fuad Sezgin sama-sama membantah pandangan Ignaz Goldziher yang meragukan keautentikan hadis. Nah, Azami menegaskan bahwa sunnah Nabi adalah sumber ajaran kedua setelah Al-Quran dan sudah disebarkan sejak Nabi masih hidup. Nah, baik melalui hafalan maupun tulisan. Walaupun kodifikasi hadis dilakukan belakangan, ulama hadis sangat ketat meneliti sanad dan matangnya sehingga keaslian tetap terjaga. Sementara itu, Fuad Sezgin menilai Goldziher keliru memahami sejarah penulisan hadis. Menurutnya, hadis sudah dicatat sejak masa sahabat dalam bentuk lembaran-lembaran kecil, lalu berkembang secara bertahap hingga menjadi kitab-kitab hadis yang besar. Karena itu, anggapan bahwa hadis hanyalah produk umat Islam belakangan dinilai tidak tepat. Baik, tugas ini mungkin hanya satu dari sekian banyaknya tugas, tapi kami berharap bisa memberi makna. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk bersama. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.